yang indah dan damai, di mana keajaiban dan persahabatan bersemi. Siapa aku? Aku adalah Bibi Feri. Aku suka mendongengkan cerita kepada anak-anak baik. Apakah di sini ada anak baik hati yang mau mendengarkan ceritaku? Baiklah, mari kita mulai. Pertemuan kita hari ini adalah dengan seorang gadis muda bernama Lila yang memiliki hati yang baik dan cinta kepada alam. Lila tidak sendiri, dia datang bersama si rusa kecil bernama El. Tapi Lila dan si rusa kecilnya sering dijadi oleh si kembar mereka bernama Zio dan Zia. Mereka adalah menjadi Lila yang mau bermain dan belajar berhutan. Tapi Lila mendapatkan kekuatan spesial untuk melawan kejahatan Zio dan Zia. Kira-kira kekuatan spesial apa ya teman-teman? Apakah kalian mau tahu? Ya. Sebelum itu, kita panggil Lila bersama-sama yuk dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lila, Lila. Ya, teman-teman, apakah kalian melihat temanku? Itu Lila. Itu dia. Teman-teman, itu adalah Lila. Lagi Lila. Jauh dong. Lila si gadis beken mulia, kalau menari rambutnya bergoyang lincah. Satu sahabat yang indah adalah rumahnya, merawatnya mengaku sayang kepadanya. Lila si gadis beken mulia, cita-citanya menjadi polisi hutan, karena itu dia untuk belajar. Cita-citanya Kalau di dalam kan udah ada juga. Ini udah nonton lihat-lihat. Ini om yang gembira ya. Ya, Lila, apakah kamu senang berada di sini bersamaku? Kalau begitu, kita mulai bersama yuk. Kamu ikutin aku ya. Kita membuat obat. Lalu membuat air. Lalu ke kanan dan ke kiri. Gue tinggi.
selain dirinya dan sahabat satunya. Ketika seorang musyrik mencari dua beri, datanglah si kepala Zio dan Zia yang mencarinya. Yo, you know who is this? Aku Zio. Aku Zia, kami dua paling ramai di dunia. Ada Lila, anak Sobija, ngomongin daun, ngomongin hutang, ada sampai otak. Bila sopita ngomongnya panjang, ceramahnya kami soal pohon dan binatang. Nanti kami goyang-goyang pohon nantinya patah. Lila teriak, jangan! Kenapa kalian suka selalu mengganggu? Padahal aku hanya ingin main dan belajar. Kalau kalian hancurkan pohon, bukan merusak ekosistem terganggu. Tolong berhentilah, hatiku sedih. Sia-sia mana ngajarnya, gangguin Lila tiap hari kerjaannya. Puja, ngomongin rusa, rusanya kami ambil. Berhenti, kembalikan salam aku. Kalian akan sekali. Sini. Puja, puja. Zia Zio cak peluru ya. Oh, kasihan. Seharusnya kita mencontoh dan belajar bersama. Kasihan. Hah? Siapa yang menaruh anak rusa di bawah kakiku? Pohon itu berbicara. Apakah aku bermimpi? Lila terkejut menyadari bahwa pohon tempat dia menempatkan rusa kecelakaan tidur adalah pohon ajaib. Kamu, kok bisa bicara? Aku? Ya bisa dong. Aku ini pohon ajaib. Memang kamu tidak sadar dan tadi aku mengajak kamu berbicara. Kenapa kamu disebut ajaib? Apa yang spesial denganmu? Aku ajaib. Kamu bertanya. Kamu bertanya-tanya. Baiklah, akan aku jelaskan. Music, play.
Tapi kita bisa tetap menyimpan kenangan mereka di hati kita. Tutup matamu ya. Pada hitungan ketiga, aku akan menyambutkan hatimu dengan hadir. 1, 2, 3. Wah, rusanya udah datang. Yeay, tuh kanji. Wow, betapa manisnya pohon ajaib. Dia memberikan kekuatan sihirnya kepada Lila, sehingga gadis itu bisa melihat roh rusak dan berkomunikasi dengannya. Hanya anak yang baik hatinya yang bisa melihat spirit animal. Tapi ternyata kebahagiaan gadis itu kembali dirusak oleh si kembar akar. Zio dan Zia kembali lagi, tapi keduanya tidak dapat melihat spirit animal. Lila, ngapain kamu nari-nari sendiri? Kayak orang aneh. Iya, kayak orang aneh. Aku tidak sendirian. Kalau nggak sendirian, kamu lari sama siapa? Sama hantu. Iya, sama hantu. Dasar aneh. Kita jadi lagi aneh. Tolongin. Lagi kejauhan. Sabar. Dengarin kamu. Tolongin. Dan karena tidak berhati-hati, Zio dan Zia masuk perangkap hewan. Lila, aku sakit. Paus makanya. Wah, dasar anak manusia. Kalau lagi senang maunya nyusahin orang. Kalau udah susah, nyusahin orang sama. Pohon ajaib, kita harus menolong mereka. Lihat, Zio dan Zia begitu kesakitan. Bila kamu yakin ingin menolong mereka, barusan saja mereka menjahili kamu. Iya sih, tapi kasihan. Boleh nggak kita tolong mereka? Aku masih ada satu kesempatan. Pohon ajaib, permintaan yang kedua adalah membebaskan Zio dan Zia. Baiklah, kamu memang gadis yang baik hatinya. Demonstrate. Ayo bantu aku melepaskan kedua anak kapal itu. Pohon ajaib meramal mantra dan mengarahkan darahnya ke arah perangkap. Supaya ini membantu sihir pohon ajaib. Tak berapa lama kemudian, perangkap terbuka. Zio dan Zia terbebas. Asik, kita bebas. Ayo kabur. Lihat Zila, mereka malah kabur begitu saja. Bahkan mereka tidak berterima kasih padamu. Tidak apa-apa pohon ajaib. Setidaknya aku sudah menolong mereka sesuai kemampuanku. Dan suatu hari nanti, semoga Zio dan Zia akan mengerti. Ya sudah Lila, tidak usah kamu pikirkan keburukan Zio dan Zia. Tentu tidak, karena aku memiliki kalian semua yang selalu menemaniku dalam suka dan duka. Nah, anak-anak semua, di dunia ini ada yang jahat dan ada yang baik. Bila tahu, Zio dan Zia gemar menjadi. Tapi ketika mereka terjebak dan kesusahan, Bila tak ragu menolong. Bila menggunakan kekuatannya untuk melawan kejahatan Zio dan Zia. Apalagi Bila mendapatkan kekuatan spesial untuk bisa berkomunikasi dengan spirit animal. Teman-teman, apakah kalian bisa melihat pohon ajaib? Bisa? Bisa. Berarti kamu telah menjaga kebaikan di dalam hatimu. Cerita kali ini mungkin selesai sampai di sini. Tapi kebahagiaan Lila dan keceriaan spirit animal akan terus berlangsung dengan Candy Valley. Bye-bye. Bye-bye.
Ambil, ambil.